Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan di hari baru ini. Kita percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan di hari baru ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan dengar-dengaran melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang wanita sedang mendapat giliran doa dalam keluarga. Dan sebagaimana biasanya ia harus berdoa dan menyebutkan satu persatu nama dari anggota keluarganya. Ketika sampai kepada nama ibu mertuanya, ia berhenti dan berdiam sejenak. Lalu tidak menyebutkan nama ibu mertuanya, tapi melewatinya dan melanjutkan ke nama anggota keluarga dan sanak saudara yang lain. Rupanya ia sedang marah dengan sang ibu mertua, sehingga tidak mau menyebutkannya dalam doanya. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama ini kita baca, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Surat ini walaupun tertuju untuk Timotius, berbicara juga kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Dan ayat ini mengatakan agar kita menaikkan 3 hal. Pertama, permohonan. Kedua, doa syafaat. Dan ketiga, ucapan syukur. Untuk siapa? Yaitu untuk semua orang, bukan hanya sebagian orang atau segelintir orang saja. Artinya musuh kita pun harus kita doakan dan kita sebutkan dalam doa. Orang-orang yang menyakiti kita pun kita harus doakan. Walaupun hati kita mungkin dongkol, kecewa, mungkin ada kebencian atau amarah. Kita perlu belajar untuk menghilangkan kebencian dan marah dengan cara mendoakan. Ketika kita mampu menyebutkan nama mereka dalam doa, maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera dan terlepas dari segala belenggu amarah dan kebencian. Tapi tentunya saudara, doa yang kita sampaikan adalah doa yang baik. Jangan sampai kita menaikkan doa yang isinya kutuk buat orang lain. Kata permohonan dalam ayat ini berbicara tentang permohonan kita secara pribadi kepada Tuhan untuk diri kita, keluarga kita, dan segala hal yang kita perlukan. Mungkin ada pergumulan, ada masalah, atau ada rencana yang kita sedang jalankan. Bawa semuanya itu kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk campur tangan dan mengerjakan karya pertolongannya bagi kita dalam segala hal. Permohonan di sini juga berbicara tentang permohonan kita untuk orang lain. Kita doakan mereka. Kemudian di sini saudara, disebutkan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa syafaat berbicara tentang doa permohonan yang bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Supaya orang lain diselamatkan dan hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Hal yang mungkin sulit di sini tapi kita harus lakukan, yaitu ucapan syukur untuk semua orang. Kalau kita bersyukur untuk orang yang baik, itu biasanya gampang sekali dilakukan. Tapi kalau kita bersyukur untuk orang yang tidak baik kepada kita, yang memusuhi kita, yang menyebalkan, misalnya itu pemimpin kita, presiden kita, atau atasan kita, juga mungkin mertua saudara, atau pasangan hidup saudara, suami atau istri mungkin sedang marah-marah. Apakah kita bisa mengucap syukur atasnya? Mungkin teman kita di kantor menyebalkan. Apakah kita bisa mengucap syukur? Kita harus mengucap syukur, saudara, harus bisa. Karena perintah dalam ayat ini bukan untuk dipajang dan dibingkai jadi kata-kata indah.
tapi untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi ucapkan syukur untuk semua orang, bahkan untuk orang-orang yang memusuhi kita, orang yang membuat kita rugi, yang membuat kita kecewa. Pokoknya semua orang, tidak terkecuali, harus kita ucapkan syukur, karena mereka semua membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan sempurna di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengampuni dan mendoakan musuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita saat ini terhalang dalam mendoakan seseorang? Mungkin itu mantan pacar yang menyakiti hati saudara. Ampunilah dan serahkan dia kepada Tuhan. Berkati dia dan lanjutkan hidupmu dalam sukacita kemenangan. Doakanlah semua orang, baik itu orang yang mengasihi kita, orang yang biasa-biasa terhadap kita, maupun orang yang membenci atau memusuhi kita. Doakan semuanya agar mereka diselamatkan, mengalami kasih karunia Tuhan. Ketika kita sanggup berdoa yang demikian, maka kita sedang membuka pintu berkat Tuhan atas diri kita. Karena firman Tuhan katakan siapa yang murah hati akan mendapatkan kemurahan. Dan bagi kita yang memberkati akan juga menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajar kami untuk berdoa bagi semua orang, termasuk musuh-musuh kami. Kami sendiri secara pribadi tidak mau memusuhi orang lain, tapi ada orang-orang yang memusuhi kami, dan itulah yang kami mau doakan. Kami berdoa bagi mereka, orang-orang yang membenci, yang tidak menyukai kami. Berkatilah mereka Tuhan, berkati dan lawat mereka dengan kasih dan rahmat-Mu, supaya mereka hidup dalam kasih karunia-Mu, menerima anugerah keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuntun kami untuk kami taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan tugas kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang, serta menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada lawatan Tuhan yang ajaib atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.